Halo guys, kembali lagi bersama kami di Podcast Kelas Lekok Darmanville. bersama saya Christina Awiimo dan rekan saya Amelia Segiharti Sobuber. Ami. Habis dari sini, kamu melanjut di mana nih? Ya pastinya saya ingin berkuliah di Fakultas Kedokteran. Oh, pas banget. Kami kedatangan bintang tamu spesial. Beliau juga seorang dokter. Nah, dokter silakan. Baik, halo guys. Nama saya Dr. Marike Sengke Mars. Panggilan akrab itu Dr. Rike. Nah, saya berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Atmajaya Jakarta. Itu kira-kira sudah 20-an tahun yang lalu. Nah, untuk menjadi seorang dokter, kebetulan sekali saya waktu itu mendapat beasiswa dari sebuah yayasan Katolik karena punya banyak rumah sakit yang perlu dokter. Nah, makanya saya diutus untuk di Fakultas Kedokteran Universitas Atmajaya dan saya selesai di tahun 2002. Nah, untuk menjadi seorang dokter, terutama pendidikan saya dokter umum, maka kita harus melewati apa yang namanya pendidikan sarjana kedokteran. Itu biasanya ditempuh kira-kira 4 tahun atau lebih kurang sampai 5 tahun, bahkan kalau agak panjang mungkin sampai 6 tahun dan seterusnya. Setelah itu ada tahap yang namanya koas atau dokter muda, itu ditempuh kurang lebih 2 tahun. Di situ akan lebih banyak praktek, tidak belajar kelas lagi, tetapi lebih banyak ke pasien. Kita merawat pasien di bawah bimbingan dokter konsulen atau yang namanya dosen. Nah, di situ kita akan merawat bersama-sama dokter spesialis, kita diskusikan, kita interpretasi lebih lanjut, kemudian kita ditunjukkan bagaimana dengan apa yang kita pelajari, lalu itu kita buat case dan diuji. Kemudian dari situ kita mengasah apa yang sudah kita pelajari sama keterampilan dalam menghadapi pasien, kira-kira begitu. Nah, saya kebetulan pada tahun 2020 ya, saya mulai sekolah untuk Magister Administrasi Rumah Sakit. Jadi untuk S2 itu supaya saya lebih memahami manajemen atau pengelolaan sebuah institusi kesehatan, terutama rumah sakit. Begitu, Amel. Ya, begitu kira-kira. Nah dokter, selama dokter kuliah di Fakultas Kedokteran, apa saja kesulitan yang dialami dokter? Nah, pasti kamu sudah dengar-dengar. Menjadi dokter itu pertama kesan orang tuh kuper, kurang pergaulan. Karena harus belajar, banyak belajar. Karena buku-buku kedokteran itu, kalau kami belum banyak internet waktu saya kuliah. Jadi bukunya itu kita bisa bilang kayak bantal kepala, ya. Jadi harus banyak baca, banyak belajar, ya, untuk supaya kamu lebih memahami pelajaran yang diberikan oleh dosen. Karena menjadi dokter itu adalah untuk merawat manusia, nggak boleh main-main. Jadi harus benar-benar terinci, terutama kamu harus belajar berpikir tuh logis, ya, harus logis sehingga dalam pengetahuanmu itu kamu bisa menyusun dengan rapi cara berpikirmu sehingga pada saat kamu belajar dan kamu lihat ke pasien, oh ini yang saya pelajari dengan gejala-gejala ini, saya harus memikirkan dia mungkin menderita penyakit ini bukan yang itu. Ya, kemudian obat apa yang diperlukan atau nasihat apa itu harus kamu susun menjadi sebuah seperti cerita yang rapi, begitu. Dok, kira-kira dokter termotivasi dari siapa atau dokter ingin sendiri menjadi dokter? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Saya sebenarnya dulu itu dari kecil cita-citanya menjadi guru. Kenapa bisa beralih jadi dokter? Karena waktu itu yayasan mengutus saya dan melihat dari
Ya kebetulan saya dulu sejak SD itu senang belajar. Jadi dilihat dari nilai raportnya, dilihat dari prestasinya, maka yayasan di Manado itu merasa saya bisa jadi dokter. Karena saya mungkin dalam pelajaran itu lumayan ada ininya, maka itu menjadi sebuah pertimbangan untuk mereka memberikan beasiswa. Dan memang kebutuhan karena rumah sakit yang punya suster itu ada banyak, ya, maka mereka membutuhkan untuk dokter bekerja di rumah sakit itu. Dan ya saya tidak melupakan bahwa saya gagal jadi guru. Nah, sekarang saya menjadi guru untuk pasien-pasien saya. Ya, pasien-pasien saya bisa saya berikan terapi, tetapi bisa juga saya berikan edukasi. Begitu. Dok, suka duka apa sih yang dokter alami selama menjadi dokter di saat mengatasi pasien-pasien yang ada di rumah sakit dan di klinik? Ya, pertama jadi dokter itu tidak seperti yang kamu bayangkan. Bahwa menjadi dokter itu wah dihormati, ya dok, tidak. Menjadi dokter pertama-tama saya sakit hati. Sakit hati waktu dokter muda dulu dibentak sama dosen, ya, dibentak itu dibodoh-bodohin, dikatakan bodoh, dikatakan tidak serius, bahkan pernah dilempar hasil pekerjaan saya. Itu bayangkan kamu kalau sudah tidak tidur mengerjakan paper. Waktu itu pakai mesin tik, waktu masih saya belum ada komputer yang bisa hapus begitu. Tetapi kami dididik menjadi dokter itu mentalnya terutama. Karena ketika kamu praktek, pasien juga bukan pasien manis-manis. Bisa aja pasien datang gebrak meja. Dokter, kenapa anak saya tidak sembuh-sembuh? Dokter kasih obat apakah? Dokter ini tidak tahu, anak saya begini-begini. Apalagi kalau kita sudah tolong dan pasien itu minta maaf meninggal. Iya, pasien keluarga tuh bisa datang mencak-mencak. Dokter ini bukan menyelamatkan keluarga saya, malah bikin mati. Nah, mental kamu harus cukup kuat untuk pekerjaanmu tidak dihargai. Ya, mental kamu cukup kuat menghadapi situasi, terutama kalau emergensi. Kita tugas di rumah sakit, di depan itu yang namanya ruang gawat darurat. Itu pasien tiba-tiba tidak napas, lalu kamu cuma tidak bisa, kamu harus cepat mikir, dia tidak napas kenapa? Coba dilihat saluran napasnya, dilihat, diukur jantungnya apa. Nah, kita dilatih untuk berpikir dengan cepat. Begitu Christine dan Amel. Nah, kira-kira nih masih mau jadi dokter? Masih. Tidak takut? Tidak. Iya, tapi menarik kok. Saya punya pengalaman di rumah sakit di Manado sana, di Minahasa Selatan. Kebetulan saya di rumah sakit sendirian, maksudnya rumah sakit itu kecil dan jauh dari rumah sakit besar. Dia ada di satu daerah. Nah, saya banyak menolong persalinan. Sebagai dokter umum, saya membantu bidan untuk menolong persalinan. Nah, saya sangat terharu ketika itu orang datang membawa anaknya. Dok, ini anaknya dokter. Lah, anak saya dari mana? Tapi ini kan dokter yang kasih nama. Iya, bahkan ada yang nama persis. Mereka persis ambil nama saya. Kalau di laki-laki lah, masa mau dikasih nama Marike? Nah, jadi dibelokkan, namanya Mario, begitu. Aduh Mario, kau sudah sebesar ini. Itu. Aduh dok, ini yang dokter rawat. Puji Tuhan dia sehat. Apalagi yang lahir di saya lalu nanti kan ini saya sudah 20 tahun kan jadi dokter ya. Siapa tahu, sudah mahasiswa dan banyak begitu. Jadi itu yang menyenangkan dan terutama ya bukan rahasia
bahwa dokter dalam pekerjaannya dihargai. Ya, dihargai dalam bentuk apresiasinya itu dalam bentuk tentu pembayarannya, karena kuliah kedokteran itu mahal ya. Jadi istilahnya kalau kita melaksanakan profesi kita dengan baik, ya pasien-pasien itu merasa terbantu, masyarakat merasa terbantu, pasti mereka akan apresiasi begitu. Menarik kan? Menarik sekali. Ya pastilah, pasti. Yang penting kita kan mau merawat pasien, kamu harus sehat duluan, begitu. Harus jaga kesehatan, harus makan makanan yang sehat, harus berada dan membuat lingkungan sehat. Karena studi kedokteran itu studi yang panjang, jadi kita harus sehat, begitu. Nah dokter, untuk menjadi mahasiswa di kedokteran butuh beberapa tahun. Ya, sekarang itu sudah lebih enak dan lebih cepat. Sekarang kalau mahasiswa kedokteran swasta sama mahasiswa kedokteran negeri itu sudah sama. Kalau kamu cepat, kan sekarang sistemnya kalau tidak salah sistem paket ya. Itu kalau kamu cepat, kamu belajar dengan cepat, maka dia 4 tahun bisa sarjana, ya. 2 tahun itu koasisten, 2 tahun pas, jadi 6 tahun, ada yang 6 tahun, bahkan 5,5 tahun bisa jadi dokter. Tetapi sekarang tuh pemerintah mengadakan apa yang namanya program untuk penyesuaian sebelum dapat yang namanya STR, itu namanya dokter internship. Internship itu ada masa dokter itu ditugaskan di puskesmas, ditugaskan di rumah sakit, dan itu akan ujian lagi, begitu. Untuk sebelum kamu dapat nomor atau surat bahwa kamu sudah tersertifikasi sebagai dokter umum, begitu. Nah, tadi kan kata dokter dari kota-kota kecil. Dan saya mau tanya, pengalaman yang paling berkesan saat dokter bertugas di kota-kota besar ada? Ya, kalau waktu mahasiswa tentu saya anak daerah dari Manado, waktu mau datang ke ibu kota yang katanya waktu itu tidak ada lebih kejam, ibu kota lebih kejam daripada Ibu Tiri waktu zaman saya waktu itu. Tapi ya, yang pertama, kalau kita punya cita-cita, kita harus fight, ya, harus bisa, tantangan apapun harus bisa. Dan saya waktu itu, saya sudah dikasih beasiswa loh, saya harus berjuang, harus bisa jadi dokter. Makanya, ya, saya dengan kekuatan, walaupun ada tantangan, saya mau mengatasi itu, belajar sampai berjam-jam, ya. Lalu kalau ada ketinggalan harus cepat dikejar, begitu. Jadi sebagai anak daerah kita nggak boleh merasa kita kecil, tidak, karena pendidikan kita apalagi ya bukan rahasia kan, adiluhur mah pendidikannya kan sudah jos, iya. Jadi sama, harus bisa bersaing dengan teman-teman. Nah dokter, apa nih motivasi dokter untuk kami yang akan masuk di kuliah Fakultas Kedokteran? Nah, seperti saya katakan tadi, ketika kamu punya cita-cita, saya waktu kecil diajari bahwa harus menggantungkan cita-cita setinggi bintang di langit. Dan satu lagi, tak akan lari gunung dikejar. Jadi kalau kita sudah tetapkan kita mau jadi dokter, kita harus kumpulkan informasi, kita harus punya niat, dan kita harus fight, harus semangat, ya, harus fight karena kita pasti bisa sampai ke sana kalau kita berusaha. Jadi teman-teman, adik-adik, jangan takut. Kalau kamu sudah tetapkan cita-citamu, semangatlah, berusahalah, pasti kamu bisa.
bagus sekali pepatah yang tadi dokter bilang, takkan lari gunung dikejar. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kami yang sebagai generasi penerus bangsa harus mengejar cita-cita kami walaupun banyak tantangan dan rintangan, kami harus bisa melewati supaya kami bisa mencapai bintang dan tujuan kami. Oke, terima kasih dokter sudah mau mampir di podcast kami kali ini. Oke guys, sekian podcast kami kali ini. Like jika kamu suka, komen dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel kami. Akhir kata, salam AMDG.